Halo semua, selamat datang di video kali ini. Hari ini, kita akan membahas tentang Candi Kimpulan, sebuah candi Hindu-Buddha yang terletak di kawasan Universitas Islam Indonesia di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Meskipun terlihat biasa, candi ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Candi Kimpulan ditemukan secara tidak sengaja pada tanggal 11 Desember 2009 saat penggalian dilakukan untuk fondasi pembangunan gedung perpustakaan UI. Penemuan ini sangat signifikan karena menunjukkan jejak peradaban kuno yang sebelumnya terkubur selama berabad-abad. Candi ini terkubur sedalam 5 meter akibat endapan sedimen dari letusan Gunung Merapi yang terjadi sekitar 1000 tahun lalu. Bayangkan, selama ini ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah, menunggu untuk ditemukan. Struktur candi ini relatif kecil jika dibandingkan dengan candi-candi besar lainnya seperti Borobudur atau Prambanan. Namun, keunikan terletak pada lokasinya yang berada di tengah kawasan kampus yang modern. Kontras antara warisan sejarah dan lingkungan pendidikan yang dinamis membuat Candi Kimpulan menjadi tempat yang menarik untuk dikaji. Keberadaan candi ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Ketika kita masuk ke dalam detail sejarahnya, Candi Kimpulan diperkirakan berasal dari abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Keberadaannya memberikan gambaran tentang aktivitas keagamaan masyarakat pada masa kerajaan Mataram kuno. Ritual-ritual yang dilakukan di tempat ini pastilah memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat pada saat itu. Candi Kimpulan masih dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan sejarah dan budaya Yogyakarta. Museum yang menyimpan artefak-artefak hasil ekskavasi memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang konteks sejarah dan budaya di balik candi ini. Artefak-artefak tersebut mencakup kotak Pripi dan isi Pripi yang terdiri dari lempengan emas dan perak, serta berbagai benda lainnya. Semua artefak ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan serta keyakinan mereka. Candi Kimpulan bukan hanya sekadar peninggalan sejarah, ia juga menjadi simbol dari upaya pelestarian budaya dan pendidikan bagi generasi mendatang. Jadi itulah cerita tentang Candi Kimpulan, sebuah situs bersejarah yang menyimpan banyak misteri dan pelajaran dari masa lalu. Apakah Anda pernah mengunjungi candi ini? Jika belum, mungkin saatnya untuk merencanakan kunjungan dan melihat sendiri bagaimana warisan budaya kita tetap hidup di tengah dunia modern. Sampai jumpa di video berikutnya. Tentang apa? Tentang candi juga. Jadi candinya dibukanya mulai kapan Pak? Kalau buat umum? Buat umum itu sekitar dari tahun 2010 itu sudah diresmikan. Jadi mulainya tahun 2011 awal sudah bisa untuk jadi setelah ditemukan kan dibuka tahun 2009 itu sudah ditemukan, terus dibuka tahun 2010 bersama dengan erupsi Merapi. Itu tetap berjalan terus, tapi ya karena kendala erupsi sudah nggak bisa secepat waktu nggak ada bencana. Ya akhirnya sudah selesai, terus nanti tanggal 2017 itu pertengahan awal itu sudah dimulai dibuka. Yang dampak erupsinya buat ini apa? Ya dampak erupsinya buat ini itu pekerjaan semakin terbengkelai, semakin lama kan, jadi nggak bisa. Itu ada erupsi besar, 40 itu kan pada berhenti. Oh, berhenti. Itu melindungi diri kan, perlindungan kan. Daripada nanti misalkan tiba-tiba erupsi besar, nah kan kalau bisa menyelamatkan. Iya. Nah, kalau yang membuat candi ini unik itu sendiri apa ya? Yang membuat candi itu unik itu karena bangunan yang sudah diperkirakan abad 9. Itu waktu itu kerajaan Mataram kuno. Jadi mungkin yang di sini soal arsitekturnya itu kan apa ya, pada peradaban tahun segitu itu kok sudah seperti itu, sudah bisa simetris, bisa ini, padahal itu kan tahunnya tahun berapa yang lalu kan itu. Nah, dan barang-barang itu sendiri dilihat kan batunya tidak hanya batu yang biasa, tapi batu yang pilihan.
Jadi waktu itu memang apa ya, peradaban kalau pada tahun itu, pada zaman itu sebenarnya sudah tinggi. Bangsa negara Indonesia sebenarnya pada zaman itu sudah tinggi. Tapi mungkin lebih tinggi Indonesia dari bangsa-bangsa yang lain. Iya. Kalau dulunya ini buat di ini Pak, keagamaan gitu. Iya, ke peribadatan itu. Melihat tipe-tipenya tuh peribadatan. Dulu memang ini ada atapnya dulu. Aslinya ada atapnya. Tapi dihilangin. Iya, karena kena erupsi, akhirnya kan laku semua kena erupsi. Itu tanah yang ada di situ itu tanah yang menutupi candi itu, setinggi 4 meter sebenarnya. Itu memang sengaja untuk disisihkan, ya nanti untuk penelitian dan lihat lapisan-lapisan apa aja itu. Nah, untuk dari pihak kampus sendiri Pak, itu cara merawat candinya itu gimana? Kalau kampus sendiri hanya untuk perawatan atau pengamanan sampingnya. Kalau perawatan sendiri memang ada kerjasama dari pihak ya. Nah, jadi ini ada khusus ada yang jaga dari pihak kebudayaan ada. Tiap hari ada 1 orang. Kiranya biar dikatakan kalian bersih-bersihkan, sekalian untuk pengamanan juga. Tapi secara universal ini dari Satpam UI yang memegang. Buat dampak sosialnya ada nggak Pak? Kayak misalkan kan dulu, kalau dulu apa gitu, sekarang apa buat kampus? Ya, dampak sosialnya untuk sebelum ada candi ini Mas. Oh, iya. Dulu kan ini provinsi itu dibuat seperti biasa kotak itu, ya, seperti gedung-gedung biasanya itu. Tapi karena ada candinya, ditemukan candi, akhirnya arsitekturnya apa gambarnya itu berubah. Jadi seakan-akan dari UI itu bikin sedemikian rupa sehingga akan kelihatan merangkul dari yang minoritas. Jadi yang mayoritas merangkul yang minoritas, termasuk juga melindungi. Itu kan yang dilihat di sana kan seakan-akan kayak gini kan. Oh, Iya. Ya, itulah UI itu jadi tidak ini ya istilahnya tidak mau istilahnya mengkriminalisasikan mengkriminalisasikan agama sesuatu enggak. Ya tetap merangkul secara merangkul semuanya. Iya. Jadi apa ya? Yang jelas Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka. Kalau potensi Candi Kimulan di sektor pendidikan atau pariwisata gitu? Ada. Kalau di sektor pendidikan itu ketika mahasiswa ataupun umum pada masuk ke sini, mereka pada belajar di sini sambil rekreasi melihat situs-situs yang ada di tempat sini sehingga akan mungkin bisa akan menimbulkan hati dan pikiran akan lebih fresh atau apa. Jadi sebagai inspiratif atau apa itu. Terima kasih Pak. Iya. Ya, Ya, mohon maaf, saya bisanya jawab apa adanya. Kalau ada yang kurang, memang itu keterbatasan saya secara pribadi dan saya secara umum. Ini kertas ini bisa dibawa untuk ajuan.